Jadi geoinformatika itu kan diharapkan ya bisa membantu mahasiswa untuk membuat peta ya, peta-peta yang ya yang saya lihat itu sekarang jadi masalah ya, bukan masalah ya, jadi salah satu keterlambatan lamanya mahasiswa lulus ya, memang kemampuan di membuat peta itu kan. Itu sih penglihatan saya ya. Dimas langsung ketawa tuh ya, karena 2016 bimbingan saya itu yang nggak yang sampai sekarang belum maju itu ya, begitu jadi peta tuh petanya itu kacau lah gitu. Itu yang kemudian misalkan dari sisi estetika itu kartografi itu saya lihat sih istilah kartografi di teman-teman geodesi itu masih dipakai. Ya, jadi sebetulnya kan kita ini menggabungkan antara informasi geologi dengan peta yang akan dihasilkan, kira-kira itu. Oke. Nah, terkait dengan itu, maka praktikum yang pertama kan kemarin sudah diajarkan biasanya kan cara memotong peta gitu kan, terus nanti dapat skala sekian ke sekian, kemudian bergenerate. Nah itu kan bagian dari komputasinya ya, bagian dari komputasi. Setelah dari komputasi itu kan ya, kalau memang misalkan mulai perhitungan geomorfologi atau itu kan sudah bicara mengenai overlay ya, overlay dan perhitungan, misalkan dia buat morfometri, itu kan sebetulnya proses komputasi gitu ya. Komputasi kan tentu bicara persamaan dan seterusnya. Nah, saya coba tahun 2019 ini kemarin, sekarang kan tutorial YouTube ya, istilahnya itu banyak sekali, mau buat apapun bisa dapat gitu ya. Nah, kemarin saya coba uji coba mereka suruh membuat misalkan parameter-parameter ya. Saya belum pada mencoba mereka buat petanya, tapi baru pada apakah bisa menemukan gitu ya, tutorial di YouTube tentang misalnya parameter di geoinformatika ya. Oke, jadi di awal kuliah itu pertama saya kenalkan bisa nggak dia mencari informasi ya. Oh ternyata dia bisa dapat dari Sentinel, terus kemudian kita ini kan sumber-sumber datanya BIG, kemudian dia bisa ngambil tematik kebencanaan yang keluar dari Inaris ya, kemudian tematik sumber daya air ya, kemudian yang paling banyak kan peta-peta perubahan iklim dan ternyata mereka bisa mengidentifikasi. Nah, mereka dapat informasi, mereka buat PPT, artinya kan poin pertama bahwa cara mencari data mereka sudah bisa ya, artinya googling kasusnya mereka sudah paham ya. Ya meskipun memang dari 50 orang ini yang ngumpulin tugas awal-awal hampir berapa ya? Jadi ini di e-learning geoinformatika jadi pada saat tugas pertama itu 41 ya. 41 orang dari ya memang ya begitulah ya. Karena ya ini kan sebetulnya bisa menunjukkan kemampuan mereka mencari informasi. Nah, di tugas kemarin, di tugas ke berapa? Oh enggak, jadi ini belum tugas lain, tugas kan saya ngajar juga mata kuliah hidrogeologi kan bareng saya atau mereka ini hidrogeologi, geoinformatika sama geomekanika, 3 mata kuliah ketemu saya. Ini yang rajin itu ya sekitar 30-an. Oke. Nah, kemudian saya kasih penjelasan tentang morfometri ya, morfometri salah satunya aja.
Nah, jadi saya bagi ini morfometri genap. Ini ternyata mereka bisa menemukan tutorial cara buat stream frekuensi, cara buat ini tugas kedua apa Den? Readiness index, kemudian cara buat ini enggak itu sama dia ini apa tentang apa. Terus cara buat slope in degree gitu ya. Kalau ini kan biasa pakai udah nanti saya sendiri untuk slope stability lebih pas dengan slope in degree. Bukan mungkin waktu kuliah geoteknik kan lebih tepatnya ke sana, bukan dalam bentuk persentase. Kemudian yang NIM 8 ini drainage density ya, ini untuk kerapatan sungai. Dia sudah nemu rujukannya, tutorialnya. Nah, terus, nah kira-kira itu. Jadi mereka sebetulnya sudah bisa ya melakukan informasi-informasi tentang sumber, sudah bisa menemukan cara mengolah datanya. Nah, itu kan. Nah, tapi nanti kan biasanya ya ada kecenderungan dia follow aja, follow tapi filosofinya kenapa dan seterusnya ya itu yang mungkin mereka tidak tahu ya. Jadi samalah ketika buat penampang, misalkan kan seperti begitu kan, ada metode kin method, tapi begitu ditanya ya itu kan sebetulnya dibahas di praktikum. Oke. Nah kembali ke praktikum ya, jadi mungkin saya lihat lagi ke sini. Karena memang ini waktunya sudah pendek ya, jadi berarti kan paling tidak ini mulai di November ya. Sekarang juga kita menyiapkan ya. Yang pertama tentu modul ya, modul yang mau disampaikan itu yang pertama tentang kartografi tadi itu. Jadi bagaimana membuat peta, menamakan peta itu kan selalu ada notasi ya. Kalau format peta kan petanya, terus kemudian apa? Saya coba lihat contohkan di peta. Sebentar ini saya cukup punyanya Gusti ini dia cukup rapi si apa tata letaknya itu kan. Oke. Jadi seperti buat peta ini kan apa cara membuat ini kan apa namanya ini terus keterangan terus membuat peta indeks gitu kan. Ini kartografi jadi seperti inilah ya. Ini kan juga ini kan ada standarnya. Ini ada standar SNI-nya. Jadi sekarang kan Indonesia punya one map policy. Seingat saya juga lupa agak, tapi dicari aja. Ini luas ini 70% terhadap ini gitu kan. Jadi memang ini harus lebih besar dibandingkan dengan keterangan ini. Kemudian skala peta, kemudian ini komposisi huruf ya. Ini kan juga sudah ada standarnya. Jadi jangan sampai ini kegedean atau tidak terbaca gitu ya. Ini kan dengan skala peta berapa. Terus kita sering menemukan yang keterangan ini juga tidak terbaca gitu ya. Si angkanya ini itu ada terlalu kecil gitu ya. Ini kan juga perlu ini pertama bicara kartografi. Jadi kartografi itu ya tadi menjelaskan bagaimana si komposisi peta ini saya pasti bilang di oke. Ya, ini kan juga harusnya ada standar ya. Cuman apa ya? Ya kadang-kadang kan ya ini contohnya kan pertama misalkan harus muncul ini, kedua ini. Nah, jadi memang ini belum ke depan ini kan sebetulnya ini yang lagi kami diskusikan ya. Jadi kalau peta peta lintasan itu judul, terus bagian bawahnya apa gitu kan di pedoman sekarang kan masih belum ini ya, masih bebas ya. Ya kan itu kan Tanjung ya masih disesuaikan aja gitu. Nah, ya tadi kalau ini sudah pakai standar kan sebetulnya lebih enak ya. Font ini berapa, jenis hurufnya apa, ini kan hurufnya Arial ya. Memang Arial ini secara pattern huruf itu bisa dibaca. Sebentar ada yang ngambil paket.
Iya Pak, ya di situ ya. Iya itu manis. Oke ya, jadi nah kira-kira ya seperti inilah. Ini yang disebut dengan kartografi ya. Kartografi itu ya seperti ini. Jadi mungkin mereka kan nanti dapat dari tugas yang saya buat itu kan dia akan buat ini ya gambar ini. Tapi untuk cara menggambarkan menjadi hal seperti ini kan perlu diajari ya. Formatnya ya. Formatnya kan ini ada di apa namanya? Ada di pedoman penulisan ya. TPG kan bicara ini nggak di TPG? Waktu mata kuliah Teknik Pemetaan Geologi. Untuk kartografinya ya Pak? Iya. Untuk standarisasinya sih tidak ada sih Pak. Untuk misalnya ukuran berapa dan juga harus font apa itu rasanya belum ada Pak pas di pelajaran TPG. Ya. Ya kalau sekarang kan dipropos dulu aja ya. Jadi biar mereka belajar sama dulu gitu ya. Misalkan semua menggunakan hurufnya Arial gitu ya. Terus ukurannya berapa biar kelihatan ya. Ini memang belum standar ya. Tetapi nanti kan akan kelihatan tuh. Biasanya kan kalau kelihatan rapi ya akan setuju juga gitu ya. Oke, ini dibuat memang ini ya sebenarnya kartografi ini kan hampir semua peta itu ada standarnya. USGS itu juga membuat standar peta geologi US itu seperti ini gitu kan. Ini kan ini peta lintasan, terus nanti peta geomorfologi kan, terus peta apa istilahnya tuh kalau istilah Prof itu minimum ya, minimum requirement-nya itu terpenuhi. Minimum requirement-nya kan pertama ada program studi, ada nama peta, ada arah, ada skala, ada nama, ada keterangan kan. Kalau banyak ada peta indeks kan. Ini kan minimumnya ya. Terus ini kan keterangan peta ya, yang jalan dan seterusnya itu kan. Oke. Nah, ya ini kan terus nanti biasalah ini mau pakai standar apa koordinat, mau pakai misalnya UTM atau apa gitu ya. Ini silahkan saja. Tapi poinnya kan ya ini yang diajarkan itu kira-kira bentuk ini bicara kartografinya dulu. Jadi satu topik pertama adalah diajarkan tentang membuat peta seperti ini kartografinya. Gitu. Nah, kira-kira nanti perlu berapa kali pertemuan misalkan untuk bisa membuat gambar yang seperti ini gitu ya. Ya kalau memang misalkan untuk membuat kartografi perlu 4 kali praktikum kan itu kan dari cara motongnya, cara ya kan? Ya, itu. Tapi pastikan mereka praktek ya. Karena kan biasanya itu nggak selesai gitu ya. Nah, itu kan ya poinnya gini, paling tidak kalau mereka sudah bisa buat ini, ketika dia buat pemetaan itu tidak terlalu ini lah ya. Ya, tidak terlalu kesulitan gitu ya. Karena di review saya itu salah satu yang menjadi masalah itu adalah ini saya compare lah 2016 bimbingan saya petanya tuh waduh dari estetika gitu, dari kesamaan huruf gitu ya. Atasnya Arial, bawahnya Times New Roman, gambarnya itu kan seolah-olah apa tidak tidak kurang menyimak mungkin ya, kurang menyimak pada saat. Jadi ya pertama gini kan kalau orang kalau lihat peta yang pertama diperhatikan itu adalah kenyamanan mata kalau kata bahasa buli gitu kan. Kalau bahasanya aja udah enak ya tentu dia akan. Nah ini kalau sejak awal aja hurufnya nggak sama misalkan kan itu juga jadi jadi pertanyaan dia memahami isinya kan gitu. Ya Pak, ya kebaik paham kan maksudnya? Ya. Dia nulisnya aja udah berantakan gitu ya. Apalagi udah berantakan gitu. Apalagi bagaimana dia paham yang dituliskan kan itu kira-kira ya. Itu
itu tahap awal gitu ya, tahap awal. Tahap awal itu dari kerapihan. Gitu kan. Kalau atau nanti peta satunya hurufnya ini, ganti peta beda lagi hurufnya, ganti peta lagi beda lagi, terus formatnya ini kadar besar gitu kan sebetulnya ini kan bisa di format ya bagian ini gitu ya. Yang berbeda itu kan bagian petanya ini gitu kan. Kira-kira itu. Tapi untuk bagian ini kan ada standar minimal gitu ya. Itu ya. Nah, ini yang ya itu coba diajarkan ya cara membuat peta tadi ya. Jadi setelah kartografi ini ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi cara membuat batasan ini, ambil dipotong dan seterusnya gitu ya. Dua itu. Nah, terus setelah itu kan mereka akan punya tugas kelompok yang tadi itu, yang morfometri itu kan. Nanti kan mereka akan buat peta dan kemudian digambarkan ya. Itu satu kelompok itu satu tema ya. Jadi ada yang dia dapat stream flow dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya itu dari riset saya. Jadi Tania sudah buat apa namanya? Modulnya ya. Untuk parameter itu sudah dibuat modulnya. Nah, kemudian jadi misalkan salah satu pada saat saya mereview pemetaan geologi perbukitan denodasional gitu kan. Cirinya apa? Ada satu erosi, berapa titik? 2. Satu bukit jadi denodasional, padahal kan nggak begitu. Di morfometri itu ada yang disebut dengan ruggedness index. Nah, itu yang tapi ya udahlah 17, 18 sudah mau selesai karena nggak diajarin di awal. Ya kamu pakai it's fine lah, tapi untuk yang sekarang ini kan indikator-indikator morfometri itu harusnya digunakan. Makanya kemudian di pemetaan ini di ini kan diajarin bahwa teorinya sudah ada, cara menggunakannya juga sudah ada, ya itu harus dipakai gitu, itu harus dipakai gitu, kira-kira begitu. Nah, itu harus digunakan. Nanti dari indeks-indeks itu baru kita bisa menghitung ya, apakah indeks ruggedness index aja atau stream flow-nya aja. Nanti bicara tipe sungai dewasa, tipe sungai itu dari parameter lain ya. Dari misalkan dari jumlah meandering, kemudian ketika bicara di tipe stadia dewasa itu dengan ciri ABCD, berarti kan harus buat profilnya dulu, bahwa di situ ada overland flow index dan sebagainya. Jadi ada banyak parameter yang bisa digunakan. Nah, di geoinformatika ini di yang tugas tadi itu dikenalin, kemudian suruh baca nih kalau ini nih apa sih hubungannya dengan morfologi gitu kan. Nah, nanti harapannya begitu dia buat peta geomorfologi kan tadi kan di situ saya minta rujukannya tuh harus dibaca ya. Jadi nggak cuma buat peta doang, tapi ada rujukannya. Harus dijelaskan untuk apa sih makna dari morfometri ini. Gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya udah ke arah pendekatan nanti di geomorfologinya. Jadi geomorfologi itu informasi-informasi kontrol. Misalkan kalau di drainage intensity kita bicara mengenai semakin intensity maka batuan tersebut bisa jadi menunjukkan batuan yang semakin lunak kira-kira itu. Dari mana? Dari drainage intensity. Itu parameter paling kita coba gunakan nanti dan sekarang kan mereka dikenalkan untuk itu. Gitu. Jadi itu yang kedua, poin yang kedua ya. Jadi dari peta nanti yang mereka buat itu berbagai parameter tadi itu mereka bisa menampilkan. Jadi akhir dari kuliah itu bisa buat katakanlah peta ya seperti ini gitu ya. Ini adalah produknya gitu kan. Nah, ini kan tergantung dari kelompoknya ya, kelompok satu. Tapi dibuatnya tetap per orang kan. Kelompok satu peta ruggedness index. Kan tadi daerahnya mereka boleh memilih ya. Daerah manapun juga terserah. Ya. Daerah X itu kira-kira. Nah, kemudian dibuat di bawahnya itu ya. Oke. Kira-kira itu ya. Nah, cuman mungkin sekarang gini, itu ya yang udah pelajari. Nah, sekarang berarti kan perlu jumlah pertemuan misalkan. Nah, itu minta bantu untuk didiskusikan ya oleh para asisten ini ya.
Misalkan karena ini kan tinggal sebulan ya, dia tinggal mostly tinggal di November aja. November nih 4 minggu ya. 4 minggu. Ya, tinggal 4 minggu. Nah, memang nanti Desember ini kan biasanya ada 1 minggu untuk kalender akademik kan sampai pertengahan Desember, sampai minggu ketiga. Berarti kan mostly tinggal 5 minggu kan. 4 minggu November, 1 minggu di Desember. Desember. Nah, dengan waktu sesingkat itu, ya berarti kan harus ada modul, tapi ya mungkin modul masih bisa menyusul ya. Modul itu kan cara menyusunnya. Jadi ini misalnya, ini pun juga belum selesai ya. Ini juga saya belum rapi. Bentar. Jadi ini kan sampai misalkan dari mulai menyimpan di workspace ya. Salah nitanya masih salah ngetik. Ya, berarti kan cara buat workspace ya. Jadi semua file disimpan di workspace dulu gitu ya. Terus nanti ini kan bioprocessing environment workspace, isi kode penyimpanan yang disiapkan ya. Ini bahasanya Tiara sama Tania kemarin bahasanya masih. Ini kan belum bahasa modul untuk saya edit. Ya. Terus kemudian kan input DEM ya untuk H1. Ini kan cara ngambil DEM-nya. Ya. Iya. Karena sebelumnya kan harus dari motong DEM-nya dulu kan. Iya. Ya. Tapi kan ini karena ini sudah ke dalam, ini nanti untuk ke depan ya, untuk ke depan. Ini kan soalnya ini posisinya tuh gini, harusnya kurikulum saya lagi revisi kurikulum. Itu agar nyambung antara mata kuliahnya. Jadi di mata kuliah A dia bawa knowledge ini, praktikumnya dibawa di mata kuliah ini gitu ya. Lagi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kan ini input data DEM. Nah, sini kan ada cara ngambil data DEM-nya kan berarti belum dibahas nih. Terus actual books, finance toolbook, ideologi, flow direction, input data metodologi dari DEM ya. Oke. Jadi saya melihat ya ada kecenderungan memang mahasiswa yang rajin itu mau mencari gitu ya. Oke, jadi dia buka YouTube, dia coba-coba gitu kan. Tapi in general kalau saya review dari mulai saya pertama itu 50% yang mau ya, yang mencari, yang sisanya itu ya sudahlah gitu kan. Yang penting lulus gitu ya. Itu ya, memang mata aku itu lulus, tapi kan begitu nanti ketemu di pemetaan, nah di situ mulai mentok ya, dan begitu mentok ngilang gitu. Ini saya punya 2016 ya karena begitu. Buat petanya bingung, kok gini petanya nah, coba lagi gini gitu ya. Nah, terus udah itu nggak muncul lagi gitu. Jadi itu kira-kira ya. Terus ya, jadi mungkin paham ya Tanjung, Mia sama Dimas. Intinya mereka harus bisa melakukan itu gitu ya. Jadi makanya kenapa dulu almarhum berharap ada praktikum, ya sebetulnya di praktikum. Karena sudah kita jelasin teori ya, begitu kemudian ya saya kemarin aja ya hanya nyobain contoh untuk analisa drainage density ya, itu yang untuk saya ini geologi teknik kan geoteknik saya ambil 4,5-nya itu readiness untuk, karena gini banyak yang riset tentang kebencanaan ya. Seolah-olah pertama kali gitu. Padahal enggak. Peta pasti itu buat paper, pasti dengan saya. Informasi sekarang sudah banyak gitu. Hanya karena kita nggak pernah mencari gitu ya. Itu ada AMSAL juga di situ. Akhirnya seolah-olah di itu baru gitu. Padahal tidak. Peta kebunnya itu sudah bertebaran. Ada Badan Geologi melakukan peta kebencanaan. BNPB melakukan peta kebencanaan. Terus
PU mengembangkan peta banjir. Lalu apa bedanya dengan sensor kita kan? Gitu. Sebetulnya mereka itu kan pakai standar-standar yang di dalam SNI itu tampilannya ada, tapi pendekatannya itu kan bisa jadi ada localize ya. Jadi kita harus nge-review dulu secara global ini seperti apa, baru kemudian turun ke dalam level yang lokasi kita. Makanya kemudian di dalam kuliah ini saya mulai dari rujukan yang harus mereka baca. Rujukan dulu biar mereka baca, oh ternyata sudah banyak ya gitu kan, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ketika sudah banyak, dan bagaimana mereka mengaplikasikan itu. Nah, lihatlah tutorialnya gitu kan, tutorial YouTube, baru kemudian mereka coba ya. Jadi ini misalkan contohnya ya, sampai nanti keluar petanya ya. Nah, ini kan apa tidak apa stream order ya, order 1, order 2, order 3 ini dipelajari di geomorfologi. Oke. Nah, ini produk akhirnya itu 12, 13. Nah, sebetulnya ini kan sebut proses komputasi ya. Komputasi itu tadi ini kan menggunakan komen-komen geoprocessing. Gitu. Nah, ya, ini menggunakan komen-komen geoprocessing sehingga 20, 21 ini ada banyak. Ini contohnya saja berapa tema sampai keluarlah peta yang seperti ini, hasil stream frekuensi. Nah, di dalam juga itu terangkan kalau semakin banyak stream frekuensi semakin tinggi, maka air yang terkumpul itu akan semakin banyak, kira-kira itu. Artinya apa? Itu bisa jadi daerah genangan kalau nanti kita mau memodelkan banjir dari sisi geologi. Di paper itu ada semua. Gitu. Nah, saya berharap mereka membaca manfaat dari peta ini, kira-kira itu. Nah, ini kan nanti bisa di-improve untuk ini bagian di dalam kuliah si geomorfologi ini tematik map ya, peta-peta tematik ini. Peta-peta tematik ini yang kemudian diterjemahkan. Nah, sebetulnya ini adalah part dari engineering. Jadi definisi engineering itu bukan harus tidak hanya membuat desain, tapi memberikan informasi dasar, karena geologi kan memberi dasar, yang diterjemahkan ke dalam untuk orang-orang desain sipil. Ini kan clear di sini, manfaatnya itu apa gitu. Nanti ada report-reportnya sudah saya ke mereka, bisa share juga ke kalian kira-kira itu. Ya. Jadi itu poin-poinnya. Jadi mungkin yang pertama kan tadi kita bicara kartografi ya, berarti buatlah semacam pendek ya tentang penjelasan tentang kartografi, cara membuat ya itu tadi jangan salah ya saya ngajar statistik untuk jelasin copy paste aja itu begitu dicoba itu ada yang nggak ngikutin ya, itu siapa di belakangnya itu. Ya, itu misalkan dari dapat data baris dirubah ke kolom, baris berubah ke kolom ataupun baris ya, itu yang bisa ikut ya, itu harus diajarin gitu ya. Padahal saya berpikir bahwa Excel itu kan ya kira-kira gitu loh. Tapi itu makanya mungkin nanti cara milih huruf gitu ya, itu harus bagian dari modul Tanjung ya. Jelasin. Jadi cara mengganti font itu harus dibuat sejelas itulah. Cara mengganti font, cara meletakkannya, cara menggesernya gitu ya. Itu harus kelihatannya harus sampai di situ. Nanti itu yang dipraktikumkan. Gitu. Jadi kita targetkan di awal apa namanya? Kan kita juga nggak tahu nih jadi jadwal kosong praktikum mereka hari apa ya. Ya. Itu juga mesti ditanya, nanti saya koordinasikan dengan ketua angkatannya ya. Itu siapa sih yang menjadi ininya nanti kemudian untuk dikontak oleh Tanjung untuk menyiapkan ini gitu ya. Itu kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya dulu Pak terkait ini apa? Jadi untuk output di kartografi ini sendiri kayak kita buat suatu standarisasi gitu ya Pak? Atau memang secara nggak langsung itu cuman pelajarin how to-nya misalnya kayak pindahin judul atau cara merubah font, ukuran dan lain sebagainya begitu Pak? Ya,
eh, sebetulnya kalau standar peta kan dari di SNI ya, Ya. pasti sudah ketemu. Nah, itu dasarnya itu dulu. Oke. Jadi SNI itu sudah mengatur kalau buat peta itu kan di situ biasanya informasi apa yang harus ada dalam peta. Kan itu SNI itu begitu ya. Kalau nanti posisinya kan diizinkan tergantung dari si developer sendiri gitu ya. Nah, untuk PSTG kan di dalam pedoman penulisan ya di TPG itu kan sudah ada kan. Ya. Kalau nggak saya ingat saya ada yang di halaman ya. Lampiran kan ini kan kayak lampiran B ini harus tentang ini kan ada tuh ya. Metodologi ya Pak atau TPG Pak? TPG mungkin ya. TPG ya. Oh. Ya, ya. Dan sekarang kan jadi metode penelitian, TPG itu Ya. jadi metode penelitiannya ya. Kalau kami biasanya jelasin metodologi penelitian itu kan praktikunya beda Pak, ininya sama yang diajarin dosen. Jadi kalau kami itu benar-benar skopnya di peta section, cara pembuatan KS dan lain sebagainya gitu Pak. Gitu. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya itu mungkin yang di sana ya. Tapi kalau di geoinformatika itu kan outputnya bisa membuat peta. Oke. Outputnya itu bisa membuat peta ya. Membuat peta sesuai dengan standar. Oke. Ya, di standar ya standar SNI itu ya. Nah, standar SNI itu kemudian itu adalah outputnya gitu kan. Output dari kuliah ini bisa membuat peta ya. Tadi harapannya begitu mereka mapping ini udah bisa gitu kan. Okay. Ya kan sebetulnya kan ada pemetaan kelompok kan. Cuman kalau pemetaan kelompok kan kita nggak tahu siapa yang buatin petanya gitu kan. Bisa jadi nyuruh orang ya Pak. Ya itulah kira-kira ya. Ya saya ini aja 2018 bimbingan saya itu Gusti udah selesai mappingnya. Ini udah selesai mappingnya nih. Udah rapi. Kemarin udah saya suruh maju aja, udah kartografinya udah, paradigma itu mau ngapain sih? Bilang udah maju aja. 17 pada kemana? Biarin aja saya bilang. Nanti kamu semester depan bisa kayak Tanjung mau kemanapun silakan. Tapi kamu tetap selesai di 4 tahun saya bilang gitu kan. Satu semester kamu mau berkelana silakan. Tetapi tugas saya dari pembimbing semester ini selesai mappingnya. Gitu. 2017 bimbingan saya juga begitu kemarin awalnya. Cuman karena baru berangkat Januari ya. Januari ya. Ya, baru berangkat Januari jadi awal, mereka. Ya, makanya baru Tania sama Perli yang berani maju ya. Itu kira-kira. Jadi ya ini kan gini saya bilang bahwa kalau kamu ngambil kelas semester ini selesai semester ini selesai. Pemetaan geologi semester 7 ya semester 7 selesai. Gitu. Nanti semester 8 kamu nggak ada kuliah ya punya kesempatan untuk riset lebih detail gitu kan. Tapi kamu nggak punya beban di kampus karena saya ngelihat problem terbesar di kita itu adalah di pemetaan. Gitu kan. Itu yang bikin lama gitu ya. Selalu bikin lama tuh kayak gitu kan. Ya, tadi karena nggak bisa buat salah satu mungkin karena nggak bisa buat peta ya kalau saya lihat dari ya karena saya 16 itu kan jauh banget ya. Ada Odet yang sweet, Odet ya. Odet yang termasuk kedua selesai ya setelah PEMO gitu kan ya dengan yang sekarang nih yang di belakang ada tuh anak kampus Palembang lah Batman itu nggak muncul sampai sekarang Anggi itu salah satunya memang dia nggak bisa buat peta ketika saya tanya kok gambar kamu kok begini gitu kan sudah perbaikan itu datang itu lagi kira-kira itu nah saya dan itu kan begitu temannya lulus itu tadi mungkin nggak ada yang membantu lagi gitu ya gitu. Bimbingan saya ada di situ sih yang menjadi ya saya melihatnya itu menjadi tantangan ya jadi yang bisa benar gitu ya lulus dengan cepat ya Odet itu udah lama dari Odet ke Anggi itu saya selalu punya rentang waktu itu satu tahun lebih gitu. Nah ini kan juga jadi jadi tantangan. Gitu. Makanya yang 2018 ini bimbingan saya yang awal ini mappingnya saya push selesai di semester ini. Kalau kemudian ya strategi yang saya lakukan, saya ngambil pengabdian itu di Kapting Panjaitan mereka di Muara II. Jadi
kemudian saya masukin ke hibah pengabdian, sehingga dia punya kewajiban produk petanya itu di semester ini, karena saya harus report ke Unsri kan. Kan itu ada perjanjian bersedia sebagai hibah pengabdian dan menyelesaikan pemetaan di semester ini. Gitu. Jadi paling tidak ya saya mendorong proses itu bisa berjalan, gitu. Bisa berjalan dengan cepat lah. Kalau udah mapping ya nanti lain case ya. Begitu lama kan misalkan saya mau TA-nya di tambang, nyari-nyari terus ya sampai lebih dari 4 semester semester 8 itu kan cerita. Tapi tugas mappingnya itu udah nggak ada beban lagi di dia gitu kira-kira itu. Kita ikutin SKS lah, sistem kredit semester. Kalau masukin semester 7 ya semester 7 harus. Nah, tapi ternyata salah satunya saya evaluasi kendala dalam membuat peta itu. Nah, kebetulan saya mengajar geoinformatika, saya udah bilang dengan pasti, berarti kita harus memastikan bahwa mahasiswa yang ikut kuliah kita ini bisa buat peta, itu aja. Bisa buat peta, kemudian ya tadi ya kalau memang nanti misalkan ya, lain cerita ya, yang satu memang paham, dia bisa buat model sampai bagus gitu ya. Kayak misalkan di semester 18 tuh Fadli. Geomorfologinya dia mau pakai macam-macam ya. Pakai Buffington, pakai Haggett, pakai Widyatmanti, ada 4 apa 5 ya. Dia nggak pakai bukunya siapa? Enggak, ini sih geomorfologi tanah, kata geomorfologi itu kan. Ada 6 geomorfologi itu kan bisa parameter ya yang diajarkan itu. Ya. Dia sama Ugi kebetulan. Sama Ugi, kita lagi buat riset itu. Dia pakai 4 atau 5 parameter. Ya nggak apa-apa, karena memang dia bisa compare gitu. Dia ambil dari Buffington untuk kemiringan, dia ambil dari Haggett, dia ambil dari of course Panji Widang pakai, terus dia pakai parameter lain ya. 5 atau 6 parameter. Jadi dia peta geomorfologi gitu. Meskipun lama dia ngerjain. jadi si Gusti udah selesai, dia baru nih. Saya jam 3 ini setengah 4 ini mau bahas progres masing-masing mappingin mereka. Itu. Ya, tapi ya itu kan ya ada yang minimalis ya. Saya pokoknya katanya cukup 2 ya sudah gitu ya. Nggak apa-apa ya. Karena memang kita nggak punya minimalnya kan gitu kan. Minimal ada kemudian lereng, ada geologi, jadi peta geomorfologi ya sudah gitu ya. Nah, nanti kan ke depan ketika 2019 udah diajarin parameter-parameter tadi, ya kita bisa ya saya juga nggak pernah memaksa. Kalau saya nguji kan, mau taunya apa? Metode itu ya udah itu gitu. Sekarang saya nguji tentang metode yang kamu gunakan, cara menggunakannya benar atau tidak gitu. Saya nggak akan nanya metode tambahan gitu. Kalau memang dia nggak pelajari juga, ya untuk apa? Nanti jadi beban. Ini sekarang ada saya jadi ingat satu bimbingan ya 2016 kemarin. Saya cuma nanya sampai sekarang artinya nggak muncul lagi. Karena mungkin begitu dia gunakan, oh ya salah yang saya kerjakan. Mungkin lagi perbaiki gitu ya. Kira-kira. Padahal saya cuma nanya metode kamu itu apa? Ini itu gimana cara ngerjainnya gitu. Oh nggak ada di reportnya waktu sidang kemarin. Sekarang udah sidang nggak muncul-muncul. Padahal saya cuma bertanya ya. Karena memang kalau saya bertanya karena urutannya itu harusnya A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Dia A, terus ke D, terus ke C. Nah ini kan kenapa jadi begini gitu kan ketika dibuka. Kira-kira itu. Kan tugas kami di penguji itu S1 itu ada teori, ada data, ada diolah, ada hasil. Mau apapun metodenya ya dipersilahkan gitu. Tapi kalau peta kan formatnya sudah seragam gitu ya. Bentuknya seperti ini, enak dipandang gitu ya. Terus clear antar parameter, kalau peta lintas satu bicara ini. Nah, itu yang diharapkan dari kuliah geoinformatika ini ya. Jadi bisa membuat peta gitu ya. Jadi kalau tadi kata Tanjung outputnya Pak, ya nggak standar juga Tanjung nggak, tapi kayak ngasih tahu peta itu standarnya ini. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi Lanjut, at the Pak. end bisa buat peta gitu aja. Oke. Itu memang kayaknya pentingnya. sederhana ya, tapi ya tadi ya levelingnya nanti kan akan jadi kalau ngajarin orang yang bisa cepat ya, nanti yang problem itu maksudnya kenapa ada praktikum agar tidak ada yang ketinggalan. Ya. No one left behind lah kalau kata Liverpool ya, apa Arsenal itu. Itu ya. Jadi jangan yang bisa cepat lulus kemudian nggak bisa.
Itu. Yang Dan lambat makin yang lambat. selalu selama ini saya itu selalu kebagian yang cepat. Saya sejak 2014 yang cepat sama yang lambat itu. Kalau 2015 semua relatif sama 55 orang kan. Nah 16 ini saya dapat lagi Odet dan satu orang sampai sekarang belum jadi petanya gitu. Kan saya repot harus ngajarin di IS-nya gitu. Ini curhatnya saya aja ya. Karena dia nggak bisa buat peta. Lah kalau geologi nggak bisa buat peta terus gimana gitu kira-kira. Itu poinnya. Itu. Makanya makanya nanti pas pada rumah dikasih nilainya ya memang nanti terus terang ya kita juga punya beban dosen. Sekarang kan kalau ada nilai itu kita yang ditegur gitu. Nah, mungkin makanya praktikum kita mendorong kami untuk memastikan nanti kalian kan tahu ya ini lulus Pak tapi lulusnya itu ya tahunnya cuma segini itu di praktikum kan. Iya. Daya nangkapnya gitu Pak. Iya, namanya cuma segini gitu. Jadi ketika buat peta sudah kebayang kan kita mana yang memang dia akan kesulitan kalau memang pada satu mata kuliah kita ya. Kan harapannya nanti ketemu yang lain, apalagi nanti dia ketemu di pemetaan yang bersama-sama itu kan, nah dia termotivasi untuk mengupgrade kemampuannya. Saya sama juga, saya ngalamin juga 2013 juga sama. Yang sama sekali nggak bisa buat peta itu. Biologi nggak bisa buat ya maksudnya gini ya dia bisa dibantu temannya oke, that's fine, berarti kan itu dia bisa jadi manajer yang baik lah mencari orang yang sempat. Yang masalah itu kan nyari orang enggak, ngerjain juga enggak, terus datang dengan segala kepasrahannya dengan alasan sudah mau habis waktu gitu. Ya. Nah itu saya sejak sekarang ini salah satunya kita ada di peta ini. Oke lah mungkin reportnya nggak nggak ya tadi ya nggak high quality ya. Tapi petanya rapi gitu paling tidak. Fontnya sama gitu kan. Karena kan nanti udah terakhir itu kan kita udah nggak sempat lagi kan meriksa ya. Si penguji udah nggak sempat lagi, udah mau lulus kemudian kita kira-kira itu. Makanya peta geologi itu yang menjadi goals yang dengan tadi ya standar lah ya standar. Nanti masalah isinya gambar strukturnya salah gitu itu ya berarti memang dia nggak ngasih paham itu, tapi kan orang lihat tampilan dasarnya dulu gitu kira-kira. Ya. Itu kira-kira ya itu goalsnya gitu kira-kira. Oke. Siap. Oke, lanjut ini Pak pertanyaan selanjutnya nih Pak terkait praktikannya. Nah jadi untuk praktikannya nanti memang kami juga benar-benar baru kan Pak, bahkan baru kemarin dikasih tahu. Nah jadi memang untuk praktikannya nanti berarti balik ke kami lagi ya Pak untuk pembagiannya mungkin atau mungkin nggak ada sistem praktikan atau bagaimana tuh Pak? Untuk praktikumnya gimana ya? Saya juga masih agak ya karena sebelumnya sama siapa sih, sama Pak Steve ya? Apa tuh Pak yang terkait kalau praktikum? Diskusi ya proses biasanya sama Prof sama Pak Steve. Ya itu kalau geologi struktur ya. Kalau SIG ini Ya. terakhir asisten siapa ya? Terakhir asisten itu Kak Agam 16 ya. Ya, jadi kan sempat oprek dapat 17. Nah, karena ada nggak dibuka ya kalau nggak salah ininya kan. Jadi nggak yang 17 sudah dapat namanya ini nggak istilahnya nggak dipakai gitu Pak. Nah, 17 ini memang kalian ini yang 4 orang. Bukan Pak, bukan. Si Tania, Yulika, Zaldi sama satu lagi siapa lupa. 4 dia itu. Itu Heru satu lagi. Heru Rahman. Heru Rahman itu Pak asisten SIG. Oke. Berarti kalau gitu saya tambahkan, saya minta bantu Tania dulu ya untuk mengkoordinasikan ya. Oh boleh Pak. Ya biar ya kemudian Tania kan risetnya sama saya kan dia jadi junior researcher di lab
kita coba lagi buat kayak di kampus lain, ada junior researcher yang buat itu. Dari hibah-hibah itulah di supportnya itu kan. Oke. Ya, bisa coba Tania. Ya, oke. Cara pembagian kelompoknya ya. Iya. Berarti saya buat dulu WAG-nya ya, Oke. Ya, terus kemudian jadi ini beda ya, yang dilatih siapa, yang keluar namanya siapa gitu. Wah, itu benar Pak, benar-benar meleset. Kami aja kaget. Ya. Oke, terus apa lagi? Berarti untuk itu nanti dengan saya kita bantu Tania. Terus? Oke, mungkin teman-teman yang lain dulu deh. Kayaknya siapa tahu ada yang sudah mau menanyain gitu kan. Silakan. Ya. Oh, kenapa saya jadi ingatnya Olvi-nya ini kayak mirip Olvi ya? Kelihatan saya aja sebetulnya. Berarti mungkin untuk jangka, oh ya izin tanya satu lagi nih Pak, kayaknya untuk ini apa? Untuk jangka 1 bulan ya Pak, di 1 bulan 1 minggu ya, sekitar 5 minggu ya di awal Desember kan. 5 minggu, nah, betul. Berarti untuk pelaksanaan praktikumnya bahkan bisa sampai 2 kali, bahkan lebih ya Pak ya, kemungkinan besar nggak untuk memaksimalkan? Saya mau maksimalkan waktunya. Ya, wow. Ya. Nanti untuk waktunya kan ya ini untuk waktunya jadi kan sebetulnya taruh goals-nya dulu ya. Ya, goals-nya. Goals-nya itu ya tadi ya, dia bisa buat kartografi, kemudian bisa juga nanti ngambil dari pas kuliah saya, misalkan kan kuliahnya itu kan hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Oke, jadi misalkan kan sekarang mereka saya suruh baca paper dan seterusnya ya. Nah, setelah itu mereka kan coba yang tadi waktu itu tadi itu ya. Nah, itu kan bisa diambil juga ya untuk Selasa ini biasanya kan geoinformatika atau hidrogeologi. Hidrogeologi kan nih Pak Azhar nih. Pak Azhar nggak tahu waktunya kapan ya. Nanti kalau itu kosong ya dilanjut ini aja dulu praktikumnya di situ. Untuk jamnya ya. Karena kan kita kesulitan ngatur waktu lagi nih kan. Iya benar Pak. Jadi itu biasanya Kamis pagi, jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Jadi saya lebih ke teorinya nih, mereka sudah dapat belum materi yang sudah dapat apa gitu ya. Dan setelah itu praktikum cara buat petanya gitu kan. Cuman mungkin kan modulnya itu yang perlu disiapkan ya, didiskusikan. Oke, jadi mungkin gini, ini hari Sabtu ya. Ya, Sabtu. Minggu depan. Nah, minggu depan itu mungkin Tanjung nanti saya sampaikan juga ke Tania ya. Untuk buat oret-oretan untuk modulnya itu. Apa sih yang perlu pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya, outline lah, outline. Pertemuan pertama bahas ini, pertemuan kedua bahas ini, pertemuan ketiga bahas ini, pertemuan keempat bahas ini gitu ya. Dari yang outline tadi itu. Ya. Oke. Kartografi perlu 4 kali. Motong dem perlu 3 kali. Gitu. Ya. Gitu. Tapi pada akhir itu jadi peta gitu, jadi bentuk. Jadi isi petanya apa ya? Itu masih kita belum nilai ya. Ya, isi petanya itu kan misalkan harusnya tadi ya, dia harusnya buat frame frekuensi, mulai jadinya slope in degree, ya udahlah. artinya kan proses pembuatan substansi peta itu mereka belum bisa. Tapi membuat kartografi peta, goalnya dari situ. Gitu. Kan kalau substansi peta itu di mata kuliah lain ya. Jadi ketika dia bisa buat geomorfologi, berarti harusnya di mata kuliah geomorfologi. Geomorfologi, iya benar Pak. Buat peta kemiringan lereng gitu kan, belajar di peta geomorfologi kira-kira itu. Gitu. Oke. Itu kira-kira ya. Nah itu.
Oke. Lanjut yang lain dulu. Ada yang nanya lagi? Ya ini meskipun kamu nggak mau, namamu ada di situ sebagai asisten. Udah dihasilkan oleh Pak Dekan ya. Kalau prosesnya kayak yang buat SK, Pak Dekan saya juga nggak tahu kenapa SK yang belum. Ya. Ya gimana Mia? Kalau untuk pertemuannya sendiri Pak, tetap 14 pertemuan kayak normal atau gimana jadi? Enggak sih, enggak harus 14 kali pertemuan, enggak mungkin juga ya. Iya. Ya, tapi kayak hidrogeologi kan jadinya cuma 8 apa berapa ya. Tapi ya, jadi ada nanti sifatnya kan gini, dia tetap dibuat 14 kali tapi tugas mandiri. Ya, jadi pertemuannya misalkan kita hanya mungkin 4 kali. 4 kali kan perlunya 16. Berarti 1 kali pertemuan, 3 kali tugas mandiri. Pengerjaan mandiri gitu ya. Nanti dibuatin aja logbooknya, ya. Apa yang sudah dikerjakan itu kan. Ya, logbook itu outputnya apa? Bentuknya ya. Di logbook itu bentuknya apa? Bentuknya tadi modul tadi itu. Dia sudah bisa buat A, sudah buat C, buat B. Jadi kayak buat report mandiri. Oh, oke. Ya. Jadi sekarang misalkan cara membuat kartografi, ya. Pertemuan itu ya, Pak? Ya, suruh aja dia buat screenshot kan. Oh, oke. Tanggal sekian harus di-upload. Kan ada nanti pakai e-learning kan. Upload ininya. Tanggal sekian upload ininya. Tanggal sekian upload ininya gitu. Minggu depannya berarti udah jadi kan. Berikutnya adalah cara membuat ini gitu kan. Terus jadi dibuatnya seperti itu. Kayak dibuat bertahap gitu lah Pak ya. Jadi Iya. Dan itu dimasukkan nanti ke e-learning-nya. Ya, meskipun mandiri tapi jadiin tugas gitu. Oh, oke. Ya. Kan hitungannya tetap harus 16, 14 minimal. 14 minimal ya. Kita ambil minimal aja ya. Siap. Gitu. Dibuat seperti itu. Oke, ya. Terus ada lagi? Ada sih Pak. Oke. Izin nanya lagi nih Pak terkait apa nanti berarti untuk teknis praktikumnya sama seperti biasa ya Pak, kayak mungkin ada sisi mungkin ada apa istilahnya pengumpulan pasti ya Pak. Nah tapi kayak yang ACC itu berarti tetap masih ada Pak atau tetap. Memang tetap kan tetap. Bukti mereka benar-benar ngerjain tadi ya Pak ya? Iya, bukti mereka benar itu kan ada formatnya kan, udah punya kan? Ya, misalnya sudah harus sampai tahap berapa gitu ya? Iya, tetap dibuat seperti itu. Oke. Tetap dibuat. Tinggal jadwalnya aja ya Pak ya. Kalau seminggu 2 kali kan, wah sisinya berarti sudah praktikum langsung ngasih sih takutnya. Ya itu makanya jadi kita mulai hitung dari mulai minggu pertama November itu. Oke, minggu pertama November. Silakan aja dibuat jadwalnya ya, nanti kita propose. Mungkin kan mereka jamnya ya. Jamnya benar Pak. Yang mereka jadi misalkan mau Senin sama Kamis gitu ya. Nah, nanti dicek nih, atau biasanya Senin itu penuh dengan praktikum mereka kan? Iya penuh. Biasanya udah full load itu sih. Iya, kemarin aja misalkan yang untuk hidrogeologi itu praktikumnya di Jumat siang. Jumat siang mereka praktikumnya. Kan kita punya alat baru, infiltrometer, alat itu udah praktikum mereka. Menguji kualitas air gitu kan. Udah pada datang semua ya Pak Ya. alat-alatnya. Nah sekarang untuk geomekanika sudah ada direksir. Sudah datang alatnya. Itu lagi dicoba sama si Fadil. Kebetulan Fadil bimbingan saya TA-nya tentang direksir. Bapaknya di Jambi kalau nggak salah. Entah dosen, entah pokoknya pas tanya kamu ini uji di mana? Di lab tempat Bapak kerja Pak? Oh ya. Jadi dia memang ngikutin proses ngambil sampelnya gitu kan. Itu sekarang lagi dibuat. Nanti kan itu harus ditransfer ke laboran ya, laboran geologi teknik gitu. Jadi Fadil lagi saya minta bantu. Sama itu dicoba juga nanti kan datangin yang jual alatnya untuk dicoba gitu kan. Tapi ya tadi nggak tahu Johan atau siapa ya laborannya, saya juga nggak tahu penggunaannya. Jadi ya, beberapa hal sekarang sudah mulai ada ya untuk praktikum, dan itu nanti untuk tugas air bisa direksi kita paling tidak untuk yang geoteknik
Biologi teknik bisa menggunakan direction lah. Jadi tidak ngambil lagi ke keluar ya. Setelah sudah punya. Mantap. Kayak untuk uji infiltrasi itu. Kira-kira. Yang kemarin saya itu beli alat bor itu alat bor bukan Tangan bor, itu. ya. Dia alat buat lubang, bukan alat untuk ambil sampel. Akan dapat itu. Alasannya ini bisa dapat 2 kalau beli alat ini ya, tapi dari sisi kita orang geologi tadi yang nggak bisa dipakai lah, udah cuma alat buat lubang gitu, bukan buat lubang. Sampel tanah ya, itulah orang fakultas menganggap biar dapat lebih banyak alat. Karena yang kita usulkan kan lebih mahal itu. Ya itu karena kan ada alat untuk menekan terus diambil gitu. Nah kalau ini ya murah lah, udah cuman jadi disturb sampling, sampelnya dihancurin. Padahal kita kan harusnya disturb. Iya, langsung. Nah itu yang kemarin ya sudahlah, mungkin tahun ini dapat. Tahun ini kita minta alat apa ya? Saya udah lupa. Pokoknya tiap tahun tuh saya selalu nulis ini nanti yang nulisnya Bu Nani. Direalisasikan itu Pak oleh Unsri Pak. Iya, sekarang itu kita lagi diminta menyusun proposal untuk ini sayatan batuan. Bisa ya, sayatan kan sendiri jadi ya. 1 M ya kemarin ya. 1 miliar. Ya itu sudah ya cuman gitu udah usulin entah kemana hilang gitu ya. Kemudian tanya lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan bener lah sekarang. Karena kemarin Bu Eli sama Bu Ida terutama itu sampai begadang nyusun itu, alat karena harganya udah berubah kan, karena udah 2 tahun lalu diminta, sekarang diminta lagi. Ya bisa jadi ini ada kelebihan anggaran di UNSI. Dan itu kan kita berapa kali nulis lamanya mahasiswa di petrografi itu karena sampelnya dikirim ke Jawa. Ya, selalu seperti itu Pak. Oh seperti itu. Gitu. Nah sekarang kalau kita punya nih ITERA, Jambi itu ke kita gitu. Iya. Itu saya buat bisnis prosesnya. 1 sampel sekian gitu kan. Nah, itu kan PNBP tuh bisa dapat udah dapat penerimaan ya. Paling tidak nanti itu untuk pemeliharaan lab. Ya, kalau itu dapat geologi labnya ya untuk benerin AC itu nggak minta lagi. Dari kasnya gitu ya Pak ya? Iya dari itu gitu. Itu kan lab geoteknik. Saya dulu buat itu waktu saya di sipil. Lab geoteknik kan kayak gitu. Lab geoteknik, lab struktur yang memang bisa menghasilkan uang. Ya kita buat gitu kan seperti itu. Jadi ya lab itu kan hidup dari menerima sampel dari luar. Cuman kan begitu keluar harus dapat SNI 13025. Nah kita nggak diusulin, jadi nggak bertambah banyak. Jadi hanya kan kalau proyek-proyek besar itu harus pakai SNI labnya. Ya itu nextnya tahapnya. Sekarang alatnya dulu ada, kalau sudah ada. Kayak lab yang ilmu pusat studi lingkungan yang di sebelahnya Pasca itu. Nah itu punya standar itu. Jadi itu pengujian sampelnya dia sudah bisa hidup. Makanya Pasca dapat uang juga dari situ. PNBP-nya nanti. Itu kan nanti kita bagi pengelola sekian. Sama lah kayak klinik Unsri kan. Gitu. Lab itu dikelola kayak klinik nanti. Kan masuk dulu ke kas klinik, nanti dari klinik kan dihitung tuh ada transparansi pakai sistem tuh. Berapa yang bisa sampai sekian, nanti berapa yang di-store ke Unsri, berapa yang untuk pengelola gitu. Itu ada catatannya karena setiap cap keluar itu ada record-nya di sistem gitu. Jadi nggak bisa ada ya di bawah tangan gitu ya. Pasti nggak ada cap Unsrinya. Gitu. Ya sama kalau ke klinik, kalau nggak bayar itu kan nggak dapat resi bukti bayar itu kan. Nah kalau si pasiennya mau ya nggak apa-apa, tapi berarti ya Unsri tadi ya gitu. Jadi bayarnya di bawah tangan lah ke dokter ke yang meriksanya gitu ya. Ya, tapi dia nggak dapat resip itu. Jadi kalau ada apa-apa klinik kan tanggung jawab kira-kira itu. Lab juga begitu. Sekarang yang dulu saya waktu pertama ngusuk kayak gitu dimarahin Pak Dekan. Karena semua sampel lewat Dekan. Nggak mungkin orang bawa sampel sore hari harus lapor ke fakultas gitu. Ya dia pasti datang ke lab lah. Nah sekarang sistem itu udah sejak berhasilnya si lab yang
lingkungan itu, FT baru sekarang mulai tergerak untuk melakukan itu gitu kan. Ya mudah-mudahan sih benar ya, bisa betul-betul Mudah-mudahan terrealisasikan ya Pak. iya gitu kan. Tapi ya di balik itu ya kita lihat. Oke. Oh iya Pak, Oke. untuk ke pelaksanaan harian praktikum nih Pak, kita balik lagi ke ini nih praktikum. Itu misalnya dilaksanain weekend gitu, misal Sabtu, itu bisa nggak Pak? Atau mungkin itu udah waktu mereka libur nggak Ya, boleh atau gimana? itu diskusi aja nanti dengan si praktikannya ya. Oh, oke. Ya, ya. Ya cuman kan ya saya cek dulu ya itu ke Bu El ya, ke Prodi. Iya, oke. Karena kan sebetulnya yang dihasilkan itu kan lapor gitu ya ke fakultas. Nanti jadi temuan kan ya itu ya. Ya ini juga kan sebetulnya nanti kita susah juga ya, kita misalkan baru bilang bahwa SK-nya baru keluar ya. Iya. Karena SK-nya kan ditandatangannya tanggal berapa kan. Memang SK itu selalu datangnya pertengahan telat, gitu Pak. Kadang ya, pas udah mau honor turun baru turun juga SK-nya. Iya, cuman kan yang dilihat tanggal nih. Tanggal ini ada Agustus gitu. Ada pengesahan itu tuh yang ini nih. Jadi ya itulah pokoknya kita masalah lah gitu. Oh nggak mau ya Pak sekarang? Iya. Kayaknya kan ya meskipun bilang kita baru terima minggu kemarin misalkan. Nah itu tanggalnya Agustus gitu kan. Iya kan. Jadi bukti tertulisnya nih kalau masuk ke pengadilan kalah kita. Iya, ini udah itu tanggal itu kan. Itu loh Mia. Jadi tapi ini Pak terkait apa? Penyusunan SK-nya ini pasti harusnya konsultasi dulu nggak sih Pak terkait siapa mau nih nama-namanya nggak atau bagaimana? Ya itu pun saya nggak tahu. Jadi ini tuh, waduh, ini tuh karena kemarin siang kan gini waktu saya ngajar itu ada yang nanya kan sebelumnya Pak Rendana ya. Jadi kan saya ngajar pasti sekolah saya sama Pak Rendana. Waktu Pak Rendana mungkin saya nggak tahu mereka nanya atau nggak ke Pak Rendana ya. Cuman begitu saya masuk kan saya baru masuk minggu kemarin jadwal saya itu setelah UTS kan. Mereka bilang Pak belum praktikum. Ada praktikum ya saya bilang. Waduh. Saya juga baru ya sebentar ini tuh ya karena kan ya saya baru pertama kali ngajar kan. Ya terus kalau materinya sih ya saya dulu kebetulan pernah KP kerja praktek saya di BIG. Jadi cukup familiar lah dengan sistem ini. Oke, saya bilang. Terus akhirnya saya cek kan ke Pak Steve. Pak Steve, siapa asisten ini? Asisten geoinformatika. Dikasihlah 4 nama itu. Pak Steve ngasih Amsal, Nadika, Dava, Gusti kan. Masih kumpulin kan. Kalian nih udah mau praktikum kok nggak ngomong-ngomong, saya bilang gitu. Loh, kami nggak tahu Pak, kami asisten informatika gitu kan. Loh, kata Pak Steve, nah sama kayak sekarang nih, Pak Steve kemarin itu nggak tahu, jam 2:30 join itu. Jadi jam 2 itu ngobrol lah kayak gini, ini gimana strategi dan susah gitu ya. Pas Pak Steve, saya tanya ke grup dosen, Bu Eli belum jawab. 2:30 lebih, Bu Eli baru jawab. Adit ngirim ini ke saya. Loh, saya bilang, asistennya ini kok Dimas, Gofurul, Nia sama Tanjung, saya bilang. Jadi apa? Udah yang 17. Malah yang 17. Iya pas itu loh. Ini ya berarti kalian bukan asisten dong, udah itu sama kayak gini udah nyiapin nanti. Udah saya jelasin kayaknya udah setengah jam lah saya jelasin. Gini gitu. Oh bukan kalian dah saya bilang. Nah, terus gimana saya bilang ini gitu. Iya. Sebelum ini keluar itu pasti nanya di ke Bu Eli ya. Bu Eli nanya. Saya juga nanya ke Bu Eli. Ini asisten geoinformatika siapa sih gitu kan? Jawabnya Bu Eli. Iya Pak itu terkait dengan honorarium Pak. Kayaknya sekarang udah nggak bisa ngusulin lagi. Terus saya bilang loh kan Bu Eli yang bilang nggak ada praktikumnya. Gitu kan. Masa sih kok nggak ada asistennya gitu kan? Itu jam 3:04 lah. Adit ngirim ini. Oh salah.
itu. Dari Agustus ya. Waduh. Iya, ini dari Agustus. Tapi itu Agustus itu. Ya. Ini kan tanggalnya ini Agustus. Gitu. Itu kira-kira. Oh. Nah, kalau udah kayak begini ya, ini kan ya apa ketempuhan tahlil ya istilahnya. Ya, kita mesti praktikum namanya. Iya. Gitu. Oke. Itu kira-kira. Gitu. Siap. Oke. Oke, ini mungkin ada lagi nih Pak, pertanyaan terkait mungkin kan karena sama-sama baru kan Pak. Nah, terkait pembelajaran teman-teman yang sedang menjalani geoinformatika ini udah sampai mana ya Pak? Soalnya kan kami juga masih belum tahu. Katanya bahkan sudah UTS ya. Waduh, pas kami dengar berita itu kan, wah udah UTS. Tinggal beberapa pertemuan lagi dong berarti harusnya kan. Iya, Begitu. iya. Makanya karena sudah UTS dan begitu saya tahu minggu lalu kan sebetulnya saya exercise dulu ya, tanya seberapa paham mereka. Langsung aja saya kasih tugas-tugas seperti itu biar mereka mencoba mencari dulu. Tapi itu kan ya tadi karena banyak hal ya dia pasti lihat dari YouTube dan seterusnya. Tapi kan yang realnya itu sebetulnya di praktikum ini. Iya. Nah, aplikatifnya. Dan, ya, jadi mereka sebetulnya sudah dikasih tahu nih. Cuma kan tidak bisa kartografi ya. Kita bicara mengenai cara membuat petanya. Nah, kartografinya ini sudah dibahas di praktikumnya. Jadi kalau cara buat peta geologi dia bisa di googling kan, temu tuh gini gitu kan. Tapi kan untuk melakukannya itu, nah itu kan sesuai dengan format yang ada di prodi, nah itu di praktikum. Jadi mungkin memang ya kita nggak akan bisa dapat ideal ya karena memang di OSPP. Tapi biasanya kan saya selalu buat review ya, mata kuliahnya ternyata kurangnya di sini, mata kuliah kurangnya di sini. Baru kemudian kita coba buatkan ya. Oke. Jadi harapannya ke depannya nggak ada yang beda gitu ya Pak? Maksudnya? Ya paling tidak ya tadi lah standarnya. Jadi saya itu pas kolokium itu nggak nanya lagi kenapa hurufnya begini, nah itu nggak benar. lagi gitu kan. Jadi kalau kita betul-betul, apalagi kan sekarang hanya boleh 1 jam. Iya sih. Ya. Udah gitu begitu perbaikannya banyak banget ya karena tadi. Tapi kalau gitu kan semua ada standar bentuknya gitu ya. Kan tuh kalau kita pakai standar minimal pasti sama, hurufnya harus sama. Semua peta yang dia buat harus sama hurufnya ya. Itu pasti sama semuanya kan. Urutannya di atas ya, Pak, ya? ukurannya gitu kan. Itu kan estetika aja, itu mah nggak ada. Ya cuman kan tadi ya kadang-kadang karena mungkin dia salah copy paste. Jadi misalkan formatnya ini, nah kan begitu apa sih namanya? Template-nya ya. Template-nya ini, apapun petanya kan template dasarnya udah prodi, nama peta, utara, skala, nama itu udah standar gitu kan. Tinggal nambah di bawah sama peta indeks ini kan juga udah standar ya. Gitu. Oke. Ya mungkin nanti sebelum itu saya coba cari waktu di minggu depan ya, yang nanti ada tanya. Tapi kalian silakan kira-kira seperti itu. Nanti saya sampaikan juga ke Tania, minta bantu Tania ya, yang memang dia sebelumnya terpilih sebagai asisten. Asisten ya. Secara nggak langsung dia memang asisten ya Pak. Secara nggak langsung. Iya. Tapi namanya yang keluar. Ya Pak, ya saya juga nggak tahu. Tania juga tanya, kok Pak itu 2017 jadi asisten? Lah, saya juga nggak tahu. Saya bilang nih, yang ngasih SK-nya. Saya juga cuma terima SK-nya. Saya bilang. Gitu. Itu kira-kira. Oke. Ya memang mungkin nggak diperiksa juga ya. Nggak tahu lah. Saya kalau urusan SK saya tidak banyak bertanya juga gitu. Itu juga kayaknya kalau saya lihat tadi geologi dasar masuknya ke paleontologi ya Pak ya. Harusnya kan geologi dinamik juga itu Pak, geologi dasar. Nah itulah banyak tahu yang miss gitu. Ya memang kemarin sekarang ya setelah itu keluar kan kepala lebih harus buat CV dan seterusnya ya. Pak Dekan kan saya bilang bagus memang kalau memang itu diharapkan kita setuju harus buat visi misi dan seterusnya misalkan. Artinya masing-masing lab memang harus mulai berkembang. Saya setuju. Iya benar Pak. Cuman memang itu kenapa di situ ya sudahlah sudah keluar juga SK-nya gitu. Udah terlanjur ya. Iya udah terlanjur. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin dari teman-teman lain silakan. Gofur.
Kayaknya GoPro udah siap lah. Oh, siap over. Oke, kalau nanti minggu depan saya atur lagi waktunya ya. Sudah Iya, gambaran oke. bisa coba kontak. Ini kita buat dulu grup WA-nya. Setelah ini ya mungkin nanti malam lah, saya habis ini ngebimbing dulu sampai maghrib biasanya. Nah, ada 30 ya, 20 berapa saya lupa. Maving, ada padel kan dari almarhum ya. Oh ya. Tanjung jadinya ke siapa? Ke saya atau ke Prof? Untuk saya sama Yulika ke Pak Budi, Pak. Oh, ke saya. Ya, ini sebenarnya kemarin itu rencananya dalam waktu kan minggu ini kalau nggak salah. Itu mau hubungin Pak Budi kan, gimana kelanjutannya begitu, Pak. Ya, oke. Saya cariin Pak Steve. Tanjung itu ke Tanjung Enim dulu, nunggu pasti pulang sekolah. Ya, nanti saya masukin ke grup kalau gitu ya. Grup 17 ya. Oke. Itu juga sama Yulika. Yulika. Nanti mungkin bisa Tanjung suruh kasih link gitu kan. Yulika silakan join. Oke. Gitu, ya. Oke. Ya. Saya juga baru ingat ya. Soalnya saya ingatnya Fadel aja. Ya karena Pak Fadel itu kan begitu seminggu setelah almarhum meninggal, saya langsung dikontak UL ya. Dan Prof kan clear. Ya, Prof. Bimbingan almarhum pure 16 ya. 2017 dan 2018 tidak ke Prof. Silahkan aja diambil oleh yang lain. Habis itu kan pasti berangkat sekolah. Saya baru ingat. Ya. Saya karena Trianggara itu minta mau nyari itu TA. Ya. Trianggara. 18 ya. Oh, 18 deh, 18 ya. 18 Trianggara. Oke ya. Gitu ya. Oke, nanti saya buat grupnya. Nanti seperti apa ya, tapi poinnya ya itulah harus praktikum ya. Ya, tadi kalau goalsnya sangat bagus ya, tapi kalau yang bisa sampai di mana? Ya, tapi paling tidak dia bisa buat template peta. Itu aja sudah bagi saya sudah sangat membantu ya. Paling tidak saya melihat 2016 bimbingan saya itu buat template aja nggak bisa dulu. Saya sebetulnya kalau bimbingan kayak itu paling bantu ketemu 16. Jadi bukan ngajarin substansi, ngajarin peta. Saya udah malas. Petanya aja kok jadi tugas saya di curhat aja. Makanya nggak selesai. Terkadang bukannya ini Pak, maaf Kak kalau ini interupsi tadi. Bukannya peta itu kayak toolsnya aja ya Pak. Terkadang kan kalau dilihat ide dari pembuatan apa sih yang mau ditaruh di peta nggak sih yang jadi concernnya gitu Pak, yang pentingnya kan? Apa mungkin di situ Pak, atau memang pure ke formatnya tadi Pak? Kalau saya ngelihatnya ya mungkin gini kan, kalau idenya apa paling tidak sudah ada contoh. Ya kan, udahlah yang kolokium begitu buat aja seperti itu gitu. Nggak usah pakai mikir gitu ya. Ya kan, kolokium orang isinya ini udah tinggal kita buat aja gitu. Nah, itu yang paling sederhana ya. Jadi udah kolokium, lihat kolokium. Nah, kalau kolokium kan hadir. Nah, tapi ketika jadi buat peta itu, perlu itu Pak ya, perlu ini Pak ya, gitu kira-kira itu. Ini kan jadi pertanyaan saya gitu kan. Itu artinya kan itu satu. Ya. Bahkan PPT pun kadang-kadang saya bilang rapi lah, buat kan udah kuliah esai gitu ya. Itu kan diajarin ternyata cara buat itu. Loh, berarti kan sebenarnya bukan ide ya. Jadi saya lebih kepada penggunaan toolsnya juga mungkin. Penggunaan toolsnya sendiri jadi punya masalah gitu. Benar juga sih. Ya ini kan saya bilang gini aja, pokoknya kalau mau bingung, lihat yang sudah ada, buat contoh yang sudah ada, rapi, udah. Isinya nanti dulu lah ya, karena kan begitu pengujian, acak-acakan, itu penguji itu udah bentuknya aja acak-acakan, pasti nggak ngerti kan, udah kayak gitu kan, itu udah. Saya kalau nguji kayak gini, bentuk hurufnya udah beda gitu. Terus begitu saya cek dari lintasan ke tabulasi udah beda. Ini juga udah baru itu aja gimana mau ngerti stratigrafi, mau ngerti struktur gitu. Tabulasi sama itu aja udah beda. Nah, ini kan berarti pertama bingung memindahkan dari tabulasi ya ke peta lintasan gitu kan. Benar. Nah, poin itu aja sudah tidak sampai gitu. Apalagi yang berikutnya. Gitu. Nah, makanya
di geomatika kan sebetulnya tadi ada contoh, mencontoh dulu aja gitu, ini pindahin. Gitu. Itu ya, oke, nanti saya atur lagi ininya, waktunya minggu depan saya usahakan. Oke, siap. Mudah-mudahan ada, tapi ya harus karena mau praktikum ya, apa nanti Tanjung kalau berarti kan jamnya jam 8 sampai jam 5 ya? Jam 8 sampai jam 5. Iya, Pak. Sampai mes biasanya jam 5. Jam 5 ya. Nanti kita atur sore ya atau jam berapa ya biar enggak ini. Soalnya kan kalau Tanjung kayaknya ke lapangan ya, nggak selalu di kantor ya. Iya, kalau pagi biasanya, Pak. Tapi kalau sudah lebih dari jam 1 itu pasti nggak ke lapangan karena prosedurnya kalau nggak urgent benar nggak ke lapangan, Pak. Oke, berarti bisa setelah jam 1 ya? Bisa setelah jam 1, Pak, harusnya. Oke. Ya. Oh iya, pantesan sih Rido nggak minta kuliahnya setelah jam 1 ini. Iya. Gitu. Oke, gitu Ya, dulu Pak. ya. Oke, terima kasih, ya, Pak. sehat semua ya. Nanti Oke. saya agennya. Ya, yuk. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.